اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kiram, para jamaah Majelis Taklim Al-Kausar Perumahan Sumber Taman Indah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini setelah kita salat Isya berjamaah bisa berkumpul kembali di masjid dan rangka talabil ilmi, kajian rutinan di pengajian Majelis Taklim Al-Kausar setiap Rabu malam. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sejak tadi kita membacakan salawat ya, dalam rangka masih suasana Rabiul Awal Maulid Nabi. Semoga dengan salawat tersebut menjadi wasilah, pahalanya menjadi wasilah kepada kita semuanya untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita disambut oleh Allah, oleh Rasulullah, dan diakui sebagai umatnya, dan kelak kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tidak ada syafaat lain kecuali syafaat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan amal kita itu sendiri. Tema hari ini adalah keutamaan istighfar, faedah dan fadilahnya. Pentingnya istighfar dalam kehidupan kita adalah merupakan bagian dari kerendahan hati kita, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak bisa dan tidak jadi apa-apa, sangat rendah sekali di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang selalu berbuat salah dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hanya Allah yang bisa menerangi hati kita, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa kita karena istighfar kita. Seringkali kita bersosial dengan tetangga, berkomunikasi, ada unsur dosa yang serangga sengaja kita laksanakan. Penggunaan sosial media, TV, HP, yang di dalamnya ada Instagram, ada WhatsApp dan sebagainya. Kita menikmati topik utama membaca berita misalkan, atau menikmati YouTube, moro-moro muncul gambar-gambar seronok seorang wanita yang tidak memakai baju muslimah, bahkan auratnya terkesan kelihatan penuh, tapi kita masih senang melihatnya seakan-akan itu bagian dari hiburan. Enggak dilihat bagaimana, dilihat dosa. Dan itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita komunikasinya asik dengan masyarakat sehingga melupakan waktu untuk ibadah kepada Allah dan melupakan waktu untuk melaksanakan salat, sehingga habis waktunya untuk kegiatan-kegiatan berkomunikasi dengan masyarakat, dan itu dosa. Dan banyak hal yang lain, kita membicarakan orang lain, atau kita berghibah, atau melakukan dosa langsung dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, dan dengan istighfar Allah akan memberikan rahmat, ya, memberikan jalan terbaik, dan memberikan kebaikan dalam diri kita dan keluarga kita. Istighfar akan memudahkan kita masuk surga. Istighfar akan menerangi hati kita, karena dengan istighfar semua titik bintik-bintik hati kita yang petenggana dosa Allah hapus semuanya, insya Allah. Yang dimuliakan Allah, tentang istighfar saya akan bercerita satu riwayat cerita asik dari seorang tabi'in yang bernama Hasan Basri. Ya, apa tabi'in itu? Adalah orang-orang Islam di zaman dulu yang datang setelah sahabat.
Ketika zamannya Rasulullah itu namanya sahabat. Ya, setelah Rasulullah tidak ada, ya sahabat tidak ada, maka datang pengikut-pengikutnya namanya tabi'in. Setelah tabi'in tidak ada, itu namanya tabi'in. Nah ini Hasan Al-Basri ini dari kalangan tabi'in. Beliau adalah alim imam ya di zaman itu. Satu saat dia didatangi oleh 3 orang. Ya, tidak tua, tidak muda, tanggung. Ya, ada yang muda. Beliau sowan ke sana karena dia alim ulama, orang yang jadi panutan, menyampaikan curhatannya. Wahai Imam Hasan Basri, saya menyampaikan sesuatu yang jadi kesulitan hidup saya. Saya sudah menikah bertahun-tahun dengan istri saya, sampai sekarang belum dikaruniai anak. Mohon solusi doanya, apakah ada yang perlu saya amalkan atas minta fadilah dari doa yang bisa saya mintakan pada Allah supaya segera punya anak. Kemudian datang orang yang kedua, di desa ini lagi paceklik, kekurangan air sehingga pertanian banyak yang gagal, kurang hujan. Wahai Imam, berilah ke saya tausiah atau doa supaya kami bisa minta kepada Allah hujan segera turun. Ini ya. Terus yang ketiga, ya ada seorang pekerja keras yang mulai umur muda sampai tua, dia ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang yang banyak dapatkan harta dengan pekerjaannya, dengan usahanya, tetapi masih belum dapat kekayaan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Salat sudah, puasa sudah dan sebagainya. Wahai Imam, berilah saya petunjuk, ya nasihat bagaimana saya bisa mendapatkan kekayaan dari pekerjaan saya ini. Jadi ada 3 masalah. Apa jawabannya Imam Hasan Basri ini? Beliau berkata, ya istighfaru, atau perbanyaklah membaca istighfar. Dari 3 masalah hanya 1 solusinya. Perbanyaklah baca istighfar. Pada bingung. Masa beda masalah hanya disuruh membaca istighfar saja? Gimana? Ya logikanya. Kemudian beliau Imam Hasan Basri menekankan, tidak akan kau yakin, ya Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12, ya yang menguatkan bahwasanya segala masalahmu bisa ya diatasi dengan cara perbanyak baca istighfar. Ya, minta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kamu yang sudah kamu lakukan. Kalau saya bacakan di surat An-Nuh ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia itu Maha Pengampun. Ayat yang ke-11, yursilis samaa alaikum midrara. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan beristighfar, niscaya ya Allah akan turunkan hujan yang lebat. Ya, Allah akan turunkan rahmat yang banyak kepada kamu. Ayat yang ke-11. Yang ke-12, wa yumditkum bi amwalin wa baninan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar, wa yumditkum bi amwali, Allah akan memperbanyak harta kamu. Wa banin, dan anak keturunan kamu akan Allah perbanyak dengan istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan menjadikan kebun-kebun kamu ya, wa yaj'al lakum anhara, di bawahnya banyak sungai-sungai, air mengalir sehingga kebunmu akan jadi bagus, di sana hartamu akan banyak. Ini hak. Di surat An-Nuh ayat 10, 11, 12, kalau kita membedah
menafsiri ayat-ayat ini, maka kenapa harus bingung manusia itu? Cukup dengan satu amalan istighfar. Ini langsung dari Allah yang menyuruh, ya. Kemudian dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri pada zaman tabi'in. 3 masalah, tidak punya anak karena doanya belum diterima sama Allah, banyak dosa, Allah belum berikan, belum kabulkan doanya. Maka banyaklah istighfar. Dagangannya macet, pertaniannya sering mati, ya, perbanyak istighfar. Ya, itu. Kemudian begitu juga di musim paceklik. Ya, ketika kemarau panjang, ya, orang melaksanakan salat istisqa di lapangan biasanya, maka di sana perbanyaklah baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan turunkan yursili sama alaikum mitrara. Allah turunkan air dari langit sebanyak mungkin sesuai kebutuhanmu, sehingga rahmat Allah turun dari langit. Wa yumditkum bi amwali, dan Allah dengan istighfar menambah harta kamu, memberkahi harta kamu, wa baninan, dan keturunan kamu. Ini banyak pasangan-pasangan muda yang lama nggak diberi keturunan, berilah nasihat, perbanyak istighfar. Karena Allah yang memberikan, ya, takdir keturunan, baik laki maupun perempuan. Mintalah kepada Allah. Diawali dengan istighfar perbanyak. Berapa sih kita suruh baca istighfar? Sebanyak-banyaknya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aksara min sab'ina marratan. Demi Allah, aku, kata Rasulullah, aku membaca minta ampun kepada Allah atau istighfar kepada Allah lebih dari 70 kali sehari. Rasulullah yang sudah disebut maksum. Apa maksum itu? Orang yang sudah dibebaskan Allah berbuat dosa. Allah ampuni dosanya yang awal sampai akhir. Sudah, Rasulullah tidak pernah berdosa sama sekali, masih membaca istighfar. Ini sebagai ibarat pembelajaran kita sebagai umatnya, yang setiap detik, bahkan setiap menit, bahkan setiap jam datang dosa, sumbangan datang, dosa datang dengan sendirinya. Ya, kayak dijemput oleh bola. Apalagi sering main, ya, media sosial seperti ini. Setiap menit pasti datang dosa. Yang dilihat muncul, ya, sesuatu yang bukan hak kita. Misalkan kabarnya perempuan yang tidak memakai, ya, pakaian-pakaian yang pantas, kita menikmati di sana dosa, dosa mata. Kita mendengarkan di YouTube perkataan-perkataan kotor dari orang-orang yang menyampaikan, ya, curhatannya, caci maki, kita dengarkan dengan enak dan kita setuju dengan ucapan itu, telinga kita dosa. Atau kita saking asiknya bekerja, lupa sampai sholat, waktunya enggak sholat, dosa. Ya, banyak. Sesaat waktu yang kita lakukan memberikan andil kita berdosa, maka itu perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Banyak, mau pilih yang pendek silakan, agak panjang silakan. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah berikan yang pendek, agak panjang dikit, wa atubu ilaihi, yang sering baca kita dalam salat. Ada lagi ijazah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya rajanya istighfar, penghulunya istighfar, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sudah saya kirimkan di grup pengajian itu, monggo dibaca di HP Bapak-bapak sekalian bersama keluarga. Bacaan Sayyidul Istighfar, ya, sudah saya kirimkan di sana, monggo dibaca. Itu penting, dan itu adalah ibarat perang, senjata pemungkas yang Allah jamin masuk surga bisa baca itu. Hafal, Pak. Ya, kalau Pak Edi ngimami, saya dengar selalu membaca
Ya, Isyadul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Engkau Rabbku. La ilaha illa anta. Tiada ilah, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan aku sudah membuat perjanjian denganku untuk selalu melakukan ya perintahmu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sunatu. Ini yang penting. Aku berlindung pada engkau ya Allah. Min syarri ma, dari kejahatan, dari dosa, dari aib yang aku lakukan. Ini kalimatnya. Ini satu faedah dari istighfar. Wa'udzuka min syarri ma sunatu. Aku berlindung pada engkau ya Allah dari dosaku, dari aibku, dari kesalahanku. Bukankah kita selalu buat salah besar pada Allah? Tapi aku minta berlindung, engkau lindungi Allah. Tutup aibku supaya saudara-saudara saya ini tidak tahu. Kira-kira banyak enggak? Katanya gini. Dosa aib besar yang kita lakukan dan tidak diketahui oleh orang lain. Banyak enggak gitu? Banyak enggak? Banyak bagi? Banyak orang yang melakukan dosa besar, kesalahan, menipu, memaling, ya, berzina, tapi orang lain tidak tahu. Banyak enggak? Banyak. Itu karena rahmat Allah ditutup aibnya sama Allah. Karena itu fadilah dari istighfar. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini kalimat yang ada sana. A'udzubika min syarri ma Abu laka bi nikmatika alaihi, dan aku sadar banyak nikmat yang engkau berikan kepadaku dan aku kurang bersyukur atas nikmat engkau. Tidak bersyukur dosa. Banyak nikmat. Faghfirli, maka ampuni ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada lagi yang bisa ngampuni kecuali engkau ya Allah. Ini bacaan rajanya istighfar. Bila Bapak membacanya di pagi hari sebelum datang malam meninggal, maka Rasulullah bersabda, dakhalal jannah. Masuk surga. Wah, enak kan? Ini pamungkas. Bila bapak, ibu, keluarga membaca di malam hari, sebelum siang datang, subuh, tengah malam kok meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Ini sahih hadisnya. Ya, pernah saya bacakan hadisnya dulu seperti itu, Bapak sekalian. Ya. Mangkola laha minan nahari mukinan biha. Barang siapa yang membacanya di pagi hari, ya, mukinan dengan penuh keyakinan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Famata, kemudian dia meninggal miyomi, ya, pada malamnya mingkobla, sebelum malam datang, ya, ayyamsi fa huwa min ahlil jannah, dia masuk ahlul jannah, masuk surga. Wa man qala min al-laili, dan dia membacanya di malam hari, wa huwa mungkin, dan dia yakin dengan bacaan itu Allah mengampuni, minta ampun, Allah melindungi semuanya. Famata, kemudian mati qabla ayyusbi, sebelum subuh, fa huwa min ahlil jannah, dia adalah masuk golongan surga. Luar biasa. Rugi. Tolong dibaca setiap saat. Ya, tulisan itu di HP dibaca silakan. Insya Allah 1 minggu hafal. Itu istighfar pamungkasnya dari Rasulullah yang akan merayu Allah besok. Dengan istighfar itu Allah memberikan rahmatnya. Ya, Allah memberikan tiket masuk surga. Ini ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi ada kalimat a'udzu bika min syarri ma sana'tu.
Aku berlindung dari semua kesalahanku, dari dosaku yang besar, agar engkau lindungi dan engkau tutup aib saya, supaya saudara saya tidak tahu. Saya punya cerita. Ya, saya punya tarikh dari Israiliyah. Di zamannya Israel, siapa itu kaumnya siapa kira-kira? Yang terkenal zamannya Nabi Musa. Itu semuanya adalah orang Israel, semua Bani Israel, bukan orang Israel ya, Bani Israel, mohon maaf. Tidak sama orang Israel dengan Bani Israel. Ya, tidak sama. Orang Israel sekarang itu yang merusak Islam di Palestina itu. Di Bani Israel masih keturunan dari Yahuda itu. Dan orangnya itu orang yang hebat, pintar, dan suka membantah. Nah, tantangannya Nabi Musa disebut dengan ya Nabi yang sering berkomunikasi dengan Allah. Ya, satu saat ya Nabi Musa ini Kalimur Rahman, ya disebut dengan Kalimur Rahman. Apa? Sering berdialog dengan Gusti Allah. Langsung, loh, ya langsung berdialog dengan Allah sering kali. Maka disebut dengan Kalimur Rahman. Suatu saat kaum Israel, ya kaum Nabi Musa ini ada musim paceklik, musim panas, kemarau yang panjang sekali. Sana sini kering, pertanian gagal, tanaman tidak jadi, mereka kelaparan. Kemudian dia meminta Nabi Musa, ayo berdoa Nabi Musa. Sudah kumpulkan sudah, mana umatku? Ke lapangan. Berbondong-bondong ribuan datang ke lapangan untuk berdoa minta hujan kepada Allah. Karena yang mimpin Nabi Musa, insya Allah doanya makbul. Ini. Kemudian sudahlah Nabi Musa berdoa. Ya, dengan doa Nabi Musa, tentu Allah Maha mendengar. Setelah selesai berdoa dalam kerumunan orang yang banyak itu, tapi hari kok masih cerah, nggak ada mendung, juga nggak turun-turun hujan. Kemudian Nabi Musa diprotes sama 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 kaumnya. Wahai Musa, kenapa kok Allah belum turunkan hujan? Sudah kita berdoa. Nabi Musa tidak ngerti. Saya juga berdoa minta pada Allah supaya Allah turunkan hujan pada hari ini karena kita butuh air untuk minum, untuk makan tanaman-tanaman itu. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa bertanya kepada ya Allah, kenapa engkau belum turunkan hujan untuk umatku ini ya Allah? Kemudian Allah menjawab, wahai Musa, tahukah kamu di tengah-tengah kamu itu ada orang anak muda yang berdosa bermaksiat selama 40 tahun. Kata Allah. Iya tak? Iya itu yang membuat saya tidak bisa menurunkan hujan. Karena dia berdosa. Membuat maksiat selama 40 tahun. Ya Allah tunjukkan kepada saya. Namanya siapa? Orangnya kayak apa? Tidak bisa Musa. Kalau saya menunjukkan seperti itu. Saya nanti dengan rahman saya, kasih saya khawatir dia akan diolok-olok, akan dibuli oleh sesamanya. Karena dia banyak dosanya. Selama ini saya tutupi dosanya selama 40 tahun. Karena dia berkumpul di sini, dia yang menghalangi turunnya rahmatku dari langit. Kata Allah kepada Musa. Sudah gini aja, umumkan kepada umatmu siapa orang itu, agar dia keluar dari majelis itu, dari orang itu, insya Allah aku turunkan hujan itu. Kemudian Nabi Musa menyampaikan perintah Allah kepada kaumnya. Wahai kaumku, siapa di antara kalian ini yang bermaksiat selama 40 tahun, selalu berdosa kepada Allah. Mungkin maksiatnya agak besar, bisa mencuri, bisa berzina, membunuh orang mungkin, ya. Sehingga ada di tengah-tengah itu Nabi Musa doanya terhambat oleh orang yang berbuat dosa di sana. Satu orang. Wahai kaumku, siapa di antara kalian? Akhruj, keluar dari sini. Jangan ada di sini. Yang bermaksiat. Kelihatan seorang anak muda menutup mukanya dan duduk malu. Kira-kira aku mungkin. Matinya. Kemudian dia nunduk pada Allah, ya Allah. Apakah nanti aku bertobat dalam dosaku yang 40 tahun engkau ampuni?
dan Engkau aku beri rahmat, dan Engkau aku lindungi. Kira-kira dosa apa tuh kesalahan saya tidak Engkau ungkapkan pada orang lain. Ampunilah aku ya Allah. Berdoa dia aja. Ampunilah aku ya Allah atas segala dosaku. Kata anak muda tadi yang merasa bersalah selama 40 tahun dia bermaksiat. Tidak lama kemudian mendung turun, hujan datang. Senang sudah. Kemudian Nabi Musa protes lagi kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau turunkan hujan? Sementara orang yang saya tunjuk tidak mau keluar dalam majelis ini. Dan tidak keluar dalam ini. Ini kan masih berdosa. Kemudian Allah menjawab, hai Musa, hambaku telah aku tutupi kesalahannya 40 tahun. Karena dia sekarang beristighfar dalam hatinya dan tidak ngulangi lagi. Maka aku ampuni dosanya. Dan hari ini juga aku turunkan rahmatnya. Rahmatku dari langit. Yursilis sama alaikum mitrara. Aku turunkan hujan dari langit. Ya, untuk kebutuhan umat manusia. Hanya dosa saja bisa menghalangi rahmat Allah, rezekinya Allah turun kepada manusia. Ini sebagai ibrah, pelajaran. Insya Allah perbanyaklah kita membaca istighfar. Dari pelajaran dari Hasan Basri tadi, 3 masalah. Tidak punya anak, ingin kaya, pertanyaannya mati, apa solusinya? Istighfar. Ya, insya Allah. Umur kita yang sudah seperti ini, di atas 40 tahun ke atas. Belum tahu kita hari ini besok masih bisa sholat subuh atau enggak. Belum tahu besok kita masih kerja atau enggak. Allah yang maha mengetahui umur kita. Jangan tunda kita baca istighfar. Perbanyaklah di mana kita berada. Kata perbanyaklah baca istighfar. Ingat, Rasulullah itu tidak kurang 100 membaca istighfar. Kita yang bukan Rasul, kita yang bukan Habib, kita yang bukan turunan, yang masih jauh dari Rasulullah. Ya, marilah kita perbanyak baca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini perintah sunnah. Jangan wassalam ucul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar. Tanpa baca istighfar. Itulah orang-orang yang rugi. Man sholla wila wirdun, katanya ulama. Barang siapa yang sholat wila wirdun tanpa wiridan, tanpa istighfar, kal tirdun, koyok monyet. Iya, dianggap koyok monyet. Gimana monyet? Tola-tola langsung muncul. Kayak kirdun. Jadi insya Allah dengan istighfar Allah akan lebih dekat pada kita. Kita lebih dekat pada Allah. Di mana saja sudah istighfar. Perbanyak. Jangan hitung mau 100, mau 30. Perbanyak. Di tempat kerja, saat nganggur, astagfirullah. Bawa tasbih. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan mantapkan diri kita. Astagfirullah. Itu adalah doa sapuran jauh. Ya. Istighfar adalah doa sapuran jauh. Di mana rezeki itu mau sampai ke kita, dihalangi oleh dosa. Maka sapuran jauh itu dosa itu datang rezeki. Kita minta anak tidak diberi sama Gusti Allah, ada penghalang yaitu dosa. Baca istighfar, perbanyak, Allah ganti dengan rahmat dan kasih sayang. Allah beri anak itu. Nah, masalahnya Allah ngasih bala, ngasih musibah kan karena hambanya dan satu kaum itu berbuat dosa, berbuat maksiat secara massal. Tidak mari-mari musibah datang terus. Tidak mari-mari hajat kita selalu ditahan oleh Allah karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi itu ada 2 cerita yang mungkin yang cerita Israfiliyah tadi itu oleh ulama memang dilemahkan karena masih zaman Nabi Musa. Tapi sebagai pelajaran itu benar. Kita ambil pelajarannya. Karena Nabi Musa adalah kalimur rahman, orang yang sering kali bercakap-cakap dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat oleh hadis Rasulullah, diperkuat dengan nas Al-Qur'an surat Nuh ayat 10, 11, 12 Allah berfirman, "Perbanyaklah istighfar
untuk minta hujan, rahmat, rezeki dari langit, untuk minta anak, untuk minta apa saja. Diawali dengan istighfar, kemudian diikuti dengan sholawat. Insya Allah doa kita langit terbuka di atas dengan sholawat itu. Lalu kita berdoa. Insya Allah. Nah, sekarang itu dulu fadilah-fadilah istighfar ini istighfar tahap 1. Nanti ada istighfar tahap 2, nanti saya rangkumkan ya kitabnya. Saya rangkum dari beberapa sumber dari kitab. Jadi satu lembar ini saya rangkum jadi cerita-cerita yang seperti itu. Masih ada lagi ceritanya Imam Al-Hambal nanti dengan istighfarnya. Nah ya, nanti yang akan datang kita ceritakan karena itu cerita itu benar dan memberikan manfaat bagi kita. Bagaimana kita meningkatkan ibadah kepada Allah, bagaimana kita jangan ngitung-ngitung minta ampun kepada Allah. Memang manusia tempatnya salah dan dosa. Tidak ada yang suci kita. Salah terus. Salah terus. Dalam majelis gini, Bapak sekalian, ini kan majelis ilmu. Rasulullah mengajarkan ada kafarat majelis, ada doa majelis minta ampun kepada Allah. Di akhir majelis kita minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ini doa kafarat, doa minta ampun majelis. Karena omongan saya belum tentu benar. Seringnya bapak-bapak juga di sini kadang-kadang juga berbuat dosa. Satu saling membikin yang lain tidak konsentrasi ngaji. Itu juga dosa. Mari ditutup dengan doa kafarat majelis namanya. Ya, bersama-sama. Rasulullah yang mengajarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Majelis apa saja, rapat tutup dengan ini. Rapat di mana, di kepala desa, di RT, di RW, di masjid, tutup dengan doa ini. Insya Allah rapatnya berkah. Insya Allah hasilnya berkah. Karena Allah memberikan rahmatnya yang di sana. Ya, semoga Allah mengampuni dosa kita. Semoga lisan kita, hati kita dipermudah untuk membaca istighfar kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah bahwasanya kita ini hina di depan Allah dan banyak dosa. Bahwasanya kita ini besok kesulitan masuk surga karena dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk selalu beristighfar. Setiap sholat, kapan saja, apalagi di tengah malam, sangat penting di tengah malam. Pasti Allah mengampuni. Saya rasa itu semoga sedikit memberikan manfaat untuk keluarga dan untuk kita semuanya pengajian ini. Semoga Allah memberikan ampunan pada kita. Ya, semoga Allah memberikan ampunan dan rahmat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanika walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طول أمورنا وصلح سعادنا ونفر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا والغرق ربنا ونسر حفظنا واقضي حوجنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا دخل الجنة مع قبر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sekitar kebetulan berkah dan akan karena itu bukannya kita sekarang ini tidak bisa istighfar, cuma kita ada banyak istighfar. Mudah-mudahan diingatkan pada malam ini tadi juga dan akan datang tetap teman di aktivitas keuangan. Mudah-mudahan kesempatan di depan nanti dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi mungkin yang belum tampil atau tidak masih ini masih